bisa yang itu kajian yang Mahat kembalikan. Oh gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga dengan nikmat dan karunia Allah juga kita masih bisa merasakan kehidupan di permukaan bumi ini. Bahkan kita masih bisa merasakan nikmat dan lezatnya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka hendaknya kita senantiasa dan selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, di samping memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala, serta meyakini bahwasannya semua kebaikan kenikmatan yang kita rasakan itu datang dari Allah Azza wa Jalla. Kita harus menggunakan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita di jalan yang Allah ridhai. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencurahkan dan memberikan nikmatnya kepada kita melainkan agar kita bisa menjalankan tugas dan kewajiban kita kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu beribadah kepadanya. Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Karena tujuan inilah Allah curahkan nikmatnya kepada kita. Maka gunakan semua nikmat kebaikan yang Allah berikan kepada kita untuk selalu dan senantiasa beribadah kepadanya. Karena semua nikmat yang Allah berikan nanti di akhirat akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Kemana dan untuk apa nikmat yang telah Dia berikan kepada kita, mulai dari usia, kesehatan, harta benda, makanan, dan seterusnya. Kita semua benar-benar akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian sungguh kalian benar-benar akan ditanya oleh Allah pada hari itu mengenai apa? Mengenai semua nikmat yang telah Dia berikan. Maka Bapak Ibu, mintalah kepada Allah Azza wa Jalla agar kita senantiasa bersyukur kepadanya dengan terus beribadah kepadanya sampai akhir hayat kita semua.
Baik, Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah. Malam ini kita akan mengkaji amalan-amalan penting di bulan Ramadan yang harus kita perhatikan. Jadi ada istilahnya ummul ibadat, induknya ibadah, atau usulul ibadat, ibadah pokok di bulan Ramadan nanti. Kita tahu bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan ibadah, bulan banyak melakukan ketaatan, amal soleh kepada Allah Azza wa Jalla. Ya bukan bulan untuk malas-malasan, santai-santai, tidak. Tapi itu adalah musim ketaatan. Waktu untuk banyak-banyak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena keutamaan dan kemuliaan yang ada di bulan Ramadan itu hanya akan diberikan oleh Allah kepada orang yang mau sungguh-sungguh beribadah kepadanya di bulan tersebut. Mulai dari ampunan sorga, tiket selamat dari neraka, kemudian pahala tanpa batas, malam qadar. Ini semua tidak akan didapat oleh seorang hamba kecuali dengan sungguh-sungguh beribadah di bulan Ramadan. Makanya oleh karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah, cambuk semangat, pecut diri kita untuk tidak melewatkan waktu yang penuh berkah di bulan tersebut. Ya, kecuali kita mengisinya dengan apa? Dengan amal soleh, dengan ibadah, ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Bapak Ibu harus tahu, amal soleh itu adalah simpanan kita yang paling berharga. Bukan harta benda, bukan perhiasan dunia. Amal soleh, itulah yang paling baik untuk kita kelak di akhirat. Bahkan yang paling kita harapkan manfaatnya besok di akhirat. Dengannya kita berharap selamat dari neraka, dengannya kita juga berharap masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Kahfi ayat 46. Kata Allah Azza wa Jalla, "Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya." Harta dan anak ini adalah perhiasan kehidupan dunia. Perhiasan kehidupan dunia. Ya. Sementara kata Allah Azza wa Jalla, "Wal baqiyatus shalihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala." Sementara amal soleh yang terus-menerus kita kerjakan adalah lebih baik pahalanya di sisi Allah serta lebih baik untuk menjadi harapan kita besok di akhirat. Makanya oleh karena itu sungguh rugi, bahkan celaka orang yang tidak mengisi bulan Ramadan dengan banyak beribadah. Ya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Jibril alaihi salam, "Raghima anfu 'abdin aw ba'ud", rugi dan celaka hamba adraka Ramadan wa lam yughfarlah. Dia ketemu sama bulan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Maka oleh karena itu perbanyak amal soleh. Apapun amalan yang Bapak Ibu ketahui dari Al-Quran dan Sunnah, maka kerjakan di bulan Ramadan. Pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, di antara amalan-amalan penting yang harus kita perhatikan di bulan Ramadan, yang pertama sekali adalah puasa. Yang pertama sekali adalah apa? Puasa. Nah, puasa ini Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, itu bukan hanya sekedar meninggalkan apa? Makan dan minum serta syahwat,
Tapi puasa ini meliputi meninggalkan semua yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena kalau kita cuman meninggalkan makan dan minum serta syahwat di siang Ramadan, tapi lisan kita tetap mengucapkan perkataan yang dibenci dan dimurkai oleh Allah, lisan kita senantiasa berdusta, berbohong, lisan kita senantiasa menggunjing, mencela, mencaci maki orang, berkata-kata jorok, kotor, maka puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan tidak ada nilai dan artinya di sisi Allah Azza wa Jalla. Tidak ada nilai dan artinya di sisi Allah Azza wa Jalla. Makanya oleh karena itu Nabi SAW ingatkan. Dalam hadis yang sahih kata Nabi SAW, "Man lam yada' qawla zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada' ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, amalan dusta, ya, ketika dia berpuasa, tidak dia tinggalkan, lisannya tetap saja berdusta, berbohong, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan puasanya. Kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan apa? Puasanya. Makanya ada asar yang mengatakan, kam min shaim, betapa banyak orang yang puasa, falaysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atash. Tidak ada yang dia dapat dari puasanya kecuali lapar dan apa? Dahaga. Kenapa? Karena dia terus berbuat dosa meskipun dia berpuasa, terutama dosa lisan. Makanya salaf dahulu mengingatkan kepada kita semua, apabila orang yang berpuasa mampu menjaga lisannya, maka dia akan beruntung. Kenapa? Karena Allah sediakan pahala yang tidak terhingga, pahala yang besar untuk orang-orang yang berpuasa. Namun jika seandainya dia tidak bisa menjaga lisannya ketika dia berpuasa, maka dikhawatirkan pahala puasanya rusak atau bahkan habis, berkurang atau bahkan habis. Maka ingat baik-baik, puasa bukan hanya sekedar meninggalkan makan dan minum, tapi puasa meninggalkan semua dosa dan maksiat, terutama dosa lisan. Makanya oleh karena itu Nabi SAW ingatkan dalam hadis yang sahih juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kata Nabi apa? Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yafsuq wala yaskhab. Apabila kalian puasa, kata Nabi, maka jangan kalian berkata-kata rofath. Rofath itu berkata-kata jorok, berkata-kata kotor. Jangan kalian melakukan kefasikan, dosa. Dan jangan kalian teriak-teriak. Jadi besok selama Ramadan, selama puasa, jangan teriak-teriak. Teriak-teriak di sini maksudnya apa? Marah-marah. Ya. Kadang orang ketika dia puasa makin mudah apa? Mudah marah, gampang tersinggung. Seharusnya puasa itu melatih dia untuk apa? Untuk sabar. Bulan puasa itu bulan sabar, Bapak Ibu sekalian. Bukan bulan untuk melampiaskan emosi kita. Mengucapkan apa saja yang ingin kita katakan ketika kita lagi marah. Tidak. Nabi bilang jangan teriak-teriak. Fa in sabbahu fa in qatalahu ahad aw sabbahu, kalau ada orang yang memeranginya, ada orang yang menghinanya, mencelanya, merendahkannya ketika dia lagi puasa, Nabi mengajarkan kepada kita apa? Apa kita boleh balas? Apa Nabi suruh kita balas? Balas hinaannya, balas celaannya. Tidak, Nabi suruh kita untuk apa? Mengatakan kepada orang tersebut, ane lagi apa? Puasa. Inni mru'un shaim. Ane lagi puasa. Udah, kamu jangan pancing-pancing saya marah. Pergi. Kalau enggak saya yang pergi. Kenapa? Karena kalau kita marah-marah, lisan kita enggak terkontrol. Kalau lisan sudah tidak terkontrol, pahala puasa kita rusak. Ya, walaupun sebenarnya membalas celaan orang boleh enggak dalam Islam?
Orang ngina kita, kita balik ngina dia, boleh nggak? Boleh, asalkan setimpal. Kisos. Kisos itu artinya apa? Membalas dengan balasan yang sama. Tapi kalau kelewatan, ini nggak kisos, ini dosa. Contoh dia katain kita misalkan monyet. Kita balik katain dia apa? Monyet, lu yang monyet. Ini boleh. Tapi kalau kita tambahin lu monyet, lu setan, lu kambing. Nah setan kambingnya ini dihitung dosa. Ya. Tapi kalau membalas dengan balasan yang sama nggak ada masalah. Dia tabok kita tabok dia. Ini nggak ada masalah. Cuman kalau lagi puasa Bapak Ibu, lihat. Ini adab yang harus Bapak Ibu jaga besok selama puasa. Kalau lagi puasa, Nabi bilang apa? Nabi bilang katain sama dia, aneh lagi apa? Puasa, udah. Ini amalan yang pertama nih Bapak Ibu, besok nih puasa. Dan kemudian berkaitan dengan puasa, Bapak Ibu setiap hari cek puasanya harus didasari sama dua hal yang sangat mulia. Yaitu apa? Iman dan ihtisab. Bapak Ibu besok di bulan Ramadan kerjakan puasa dengan iman dan ihtisab. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, kata Nabi, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, Allah ampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Timbul pertanyaan, apa maksud puasa dengan iman, Ustaz? Apa maksud puasa dengan ihtisab? Puasa di bulan Ramadan dengan iman, maksudnya di atas dasar keimanan kita kepada Allah yang telah mewajibkan kepada kita untuk apa? Berpuasa di bulan Ramadan. Jadi kita puasa di bulan Ramadan itu dengan keimanan kita bahwasanya Allah memang mewajibkan saya untuk berpuasa di bulan Ramadan. Jadi kita puasa di bulan Ramadan bukan karena segan, bukan karena malu, bukan karena ikut-ikutan. Ada orang ketika ditanya sama teman-temannya nih ya, lu puasa? Iya. Kenapa lu puasa? Malu Anda kalau nggak puasa, istri puasa, anak puasa. Masa Anda nggak puasa? Kata dia. Lu kenapa puasa? Orang-orang pada puasa, masa saya nggak puasa? Enggak, kita mesti jawabnya. Lu puasa? Iya. Kenapa lu puasa? Karena Anda beriman. Anda beriman kepada Allah. Dan Anda beriman, Allah wajibkan puasa ini atas orang-orang yang beriman. Ada juga orang puasa di bulan Ramadan. Kenapa lu puasa? Lagi sakit katanya. Dokter suruh sering-sering apa? Puasa. Ini kebetulan bulan Ramadan. Katanya. Ada yang puasa karena apa? Karena diet. Badan mungkin udah 95, udah 110. Gerak udah mulai berat. Lu puasa? Iya. Kenapa? Lu gak lihat badan saya? Saya rencana selama 1 bulan ini mau diet kata dia. Ini benar gak kayak begini nih? Ini hati-hati Bapak Ibu sekalian. Ini bisa jadi puasa kita tidak memberikan manfaat dan faedah kepada kita. Maksudnya faedah ukhrawiyah, manfaat ukhrawiyah, akhirat. Nah ini makna puasa karena iman. Puasa karena ihtisab. Ihtisab maksudnya mengharapkan pahala dari Allah. Kita nggak ngarapin yang lain-lain. Yang kita harapin pahala dari Allah, keridhaan Allah, kecintaan Allah, rahmat Allah. Bukan ngarapin THR. Saya kalau nggak puasa, Ustaz, ntar nggak dikasih THR. Puasa mesti full. Nah, yang kita harapin apa? Keridhaan Allah. Maka oleh karena itu, kalau Bapak Ibu puasa dengan iman dan ihtisab, maka puasa Bapak Ibu di bulan Ramadan akan membersihkan diri Bapak Ibu dari dosa dan maksiat. Semua dosa-dosanya diampunin sama Allah. Digugurin sama Allah Azza wa Jalla. Nah ini berkaitan dengan puasa. Kemudian Bapak Ibu, berkaitan juga dengan puasa nih. Bapak Ibu pelajari tentang fikih puasa. Kemudian adab-adab puasa. Besok puasa jangan lupa sahur. Jangan seperti puasanya siapa? Orang Yahudi. Orang Yahudi kalau puasa dia nggak pakai sahur. Kita orang Islam harus apa? Pakai sahur.
Ngantuk Ustaz? Iya ngantuk. Siapa yang bilang gak ngantuk? Nggak ada, pasti ngantuk. Usahakan tetap sahur. Jangan sampai nggak sahur. Kalau sahur jam 12 gimana Ustaz? Jam 1. Kan ada orang gitu. Aneh sahurnya sekarang aja. Beli martabak Mesir. Beli nasi goreng. Sahurnya jam berapa? Jam 12, jam 1, jam 2. Habis itu dia tidur. Tidur subuh kebablasan. Bapak Ibu tahu nggak sahur itu apa? Sahur itu apa? Sahur itu makan minum di waktu sahur. Sahur itu waktu. Dan Bapak Ibu tahu waktu sahur kapan? Waktu sahur itu lebih kurang ya. Sekitar setengah jam sebelum subuh. Setengah jam sebelum apa? Subuh itu waktu sahur. Jadi kalau Bapak Ibu sahurnya jam 12, jam 1 itu nggak dinamain dengan sahur. Itu makan midnight. Itu makan tengah malam namanya. Bukan malam lagi. Makan tengah malam. Jadi nggak ada istilah sahur tengah malam itu nggak ada. Sahur itu ya waktunya jam segitu. Jadi jangan sampai nggak sahur. Walaupun cuman minum air. Bang bangun bang. Udah ambilin air segelas. Boleh. Ya, boleh Bapak Ibu minta air aja segelas. Bismillah, sahur. Sahur dengan air. Emang sahur wajib Ustaz? Enggak wajib, cuman sunnahnya kayak begitu. Dan Bapak Ibu tahu, Nabi mengatakan bahwa di dalam sahur itu ada apa? Keberkahan. Tasaharu. Bersahurlah kalian, kata Nabi, fa inna fis sahuri barokatan. Sesungguhnya di dalam sahur itu ada apa? Keberkahan. Apa keberkahannya? Keberkahannya dapat pahala. Bapak Ibu mencontoh Nabi, dapat pahala. Terus apa lagi keberkahannya? Saya mau tanya. Sama enggak keadaan orang puasa yang sahur dengan yang enggak sahur? Oh, sama enggak? Di mana tak bedanya? Yang sahur kelihatan segar. Yang enggak sahur kelihatan seperti mayat hidup. Lu kenapa? Lesu, lemes aja saya lihatin dari tadi. Aneh enggak sahur. Enggak sahur. Bawanya lesu aja, malas aja. Kenapa? Karena dia enggak sahur. Tapi lihat orang yang sahur, segar aja bawaannya. Lu kok segar banget? Kok puasa-puasa kayak gini ibaratnya puasa enggak ngelawan kata dia. Itu istilah orang kan. Cari orang yang lemes-lemes lesu, kok melawan? Nah puasa nampak ama aja. Puasa itu harus melawan Bapak Ibu. Tahu nggak kenapa disyariatin puasa itu, tahu nggak? Supaya kita ngerasain lapar. Kalau kita nggak ngerasain lapar, kurang makna dari puasa yang kita kerjain. Allah syariatin puasa itu salah satu tujuannya supaya kita ngerasain lapar. Dahaga. Sehingga kita tahu bagaimana rasanya orang-orang fakir miskin yang menahan dirinya dari apa? Dari rasa lapar yang sangat luar biasa, dahaga. Sehingga muncul apa? Empati kita kepada orang-orang miskin. Jadi kalau puasa ngelawan, alhamdulillah. Jangan disesalin itu, jangan dirumutin itu. Melawan na puasa hari ko aja. Batu hari yang nge. Malam tadi ndak lo sahur aja. Nah, bagus. Nah sekarang orang-orang berusaha untuk lari dari lawanan puasa ini. Bagaimana mereka lari? Main catur, main domino, manciang. Kok janjian lah, pancingan lah di rumah. Hah? Lah nyusiapannya kok besok Ramadan besok supaya nak terasona dia poso tu manciang. Ngabuburit. Ya. Subhanallah. Nggak ada, Bapak Ibu harus banyak beribadah, bukan banyak mancing. Bapak Ibu kalau memancing, mancing ampunan Allah aja gitu. Mancing yuk.
Perginya kemana? Masjid. Kok ke masjid? Iya kita mancing ampunan Allah. Mancing ikan ntar nanti. Selesaiin dulu Ramadan. Baru kita mancing ikan. Jadi usahain sahur. Walaupun hanya dengan apa? Segelas air. Sahurnya jam berapa? Jam berapa minum? Saya 4:30. Dan Bapak Ibu kalau mau tahu, waktu yang paling afdol sahur itu menjelang azan subuh. Azan subuh jam berapa? 5 kurang barang. 5 lewat enggak? 5 lewat berapa? Ya ada khilaf di antara ulama al-Badar. Anggap 5 lewat 5. 5 lewat 5. Nah sahur yang paling afdol itu 5 menit sebelum azan. Sebagaimana disebut dalam hadis, kata Nabi SAW, Kulu washrabu. Makan dan minumlah kalian ketika Bilal mengumandangkan azan di malam hari. Azan yang pertama. Namun berhentilah kalian makan dan minum ketika Abdullah bin Ummi Maktum mengumandangkan azan. Berapa jarak azan Bilal dengan azan Abdullah bin Ummi Maktum? Jaraknya Bapak Ibu, itu enggak sampai 1 jam, enggak sampai setengah jam. Jaraknya mungkin itu sekadar Bilal turun dari menara. Dulu kan enggak ada mic nih. Turun dari tempat yang tinggi. Kemudian Abdullah bin Ummi Maktum naik. Itu kira-kira 10-15 menit. 10-15 menit. Nah itu gunain untuk sahur. Ya, gunain untuk apa? Sahur. Jadi 5 kurang 5, 5 kurang 10 itu waktu yang paling bagus untuk apa? Untuk sahur. Paling utama. Kemudian ketika puasa perhatikan adabnya juga berbuka. Nah babuku Bapak Ibu, usahakan seperti perbukaan Nabi. Berbuka dengan apa? Rutop kalau ada kurma basah. Kalau enggak ada kurma kering. Kalau enggak ada kurma, pokoknya kurma. Enggak ada kurma ayah putih. Enggak jo salalawu ada. Itu kan kurma aja tuh Ustaz, kurma piaman aja. Itu yo bid'ah. Ya. Sebenarnya enggak ada masalah juga Bapak Ibu mau berbuka dengan apa? Salalawu mafi muskilah. Cuman usahakan pakai korma dulu, korma kita dulu. Pakai korma, habis itu air putih, habis itu silahkan. Dan untuk berbuka ini sunnahnya disegerakan. Kalau untuk sahur sunnahnya apa? Diakhirkan. Jangan ketika lah babuko, orang lah babuko, beko lah dia masih kuat. Beko kalau enggak taluk lah baru babuko. Itu bukan dapat pahala itu. Itu dapat dosa. Waktu berbuka dia tunda. Enggak, segera berbuka. Berbuka. Nah ketika berbuka jangan langsung disantuang dan barek-barek. Nah ringan-ringan saja dulu. Habis itu apa? Baik kamu saja. Salat maghrib. Habis itu baru silahkan makan. Ini adab-adab ketika berpuasa. Bapak Ibu harus lakukan. Nah ini yang pertama nih. Amalan yang harus Bapak Ibu perhatikan nanti di bulan Ramadan. Yang kedua, Qiyamul Lail. Ini termasuk induk-induk ibadah nih yang kita sampaikan di bulan Ramadan. Yang kedua, Qiyamul Lail. Atau yang dikenal dengan istilah apa? Tarawih. Bapak Ibu usahakan jangan melewatkan malam-malam Ramadan ya dari mengerjakan salat tarawih. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, kata Nabi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang qiyam di malam Ramadan, ya, qiyam di malam Ramadan dengan iman dan ihtisab, sama maknanya dengan tadi. Kita meyakini ini qiyam ini diperintahin sama Allah. Dan kita mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu mesti ingat, di setiap malam-malam Ramadan itu Allah melihat hamba-hambanya, siapa di antara mereka yang akan Allah bebaskan, Allah merdekakan dari apa?
api neraka. Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kulla lailah. Allah memiliki orang-orang yang dia bebaskan dari neraka dan itu Allah lakukan setiap malam. Maka malam-malam Ramadan itu waktu untuk qiyam, itu waktu untuk tilawatul Quran, itu waktu untuk beribadah kepada Allah. Supaya kita dapat itqun minan nar, kebebasan dari api neraka, kemerdekaan dari api neraka Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, mengenai tarawih ini Bapak Ibu, baiknya di mana Ustaz? Di masjidkah, sendirikah, atau bagaimana? Ada hadis-hadis, namun hadis-hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Di antaranya hadis barang siapa yang qiyam bersama dengan imam sampai selesai, qiyam Ramadan maksudnya sampai selesai, maka seolah-olah dia telah mengerjakan salat semalam suntuk. Maka dia mendapatkan pahala salat malam semalam suntuk. Hadis ini sebagian ulama menghasankannya, sebagian lagi mendhaifkan. Yang sahih yang tadi kita bacakan, barang siapa yang qiyam Ramadan dengan iman dan ihtisab, Allah ampunkan apa? Dosa-dosanya. Yang sahih, siapa yang mengerjakan salat Isya berjamaah, seolah-olah dia telah mengerjakan, telah menghidupkan separuh malam dengan qiyam. Dan siapa yang mengerjakan salat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah menghidupkan malam seluruhnya dengan apa? Dengan qiyam. Itu yang sahih. Nah, Bapak Ibu mau berjamaah atau tidak berjamaah, ini kembali kepada Bapak Ibu semua. Mana yang ketika Bapak Ibu sholat, Bapak Ibu merasakan kekhusyuan di dalam dada. Hadir hati Bapak Ibu. Merasakan kenikmatan yang luar biasa. Kalau seandainya berjamaah, saya lebih senangnya berjamaah, udah tafadhol. Yang sholat sendirian tafadhol, nggak usah dicela, nggak usah disalahin. Karena di antara salaf ada yang mengerjakan tarawih itu apa? Sendirian. Seperti Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Jadi nggak usah dicela. Orang yang tarawihnya di rumah nggak usah dicela. Kalau mau mencela, cela siapa? Cela siapa? Yang tarawih dan nggak sholat wajib. Ada orang tarawih tapi sholat wajib? Enggak. Ini benar nggak ini? Benar nggak ini? Ya, dia tarawih, masya Allah. Subuh nggak kelihatan, zuhur nggak kelihatan, asar nggak kelihatan, maghrib nggak kelihatan. Pas isya tarawih ada. Ente subuh tadi, saya subuh nggak sholat, zuhur juga enggak, asar juga enggak, maghrib juga enggak. Terus isya sama karena ada tarawih saya sholat. Ini nggak benar Bapak Ibu. Hukumnya saja berbeda antara isya dengan tarawih ini, berbeda enggak? Yang satu wajib, yang satu apa? Sunnah. Ya. Maka jangan sampai kita tarawih tapi kita nggak sholat wajib, kita tinggalin sholat wajib. Itu udah azan atau belum itu? Hah? Ini Pak D soalnya udah berdiri nih. Saya nggak tahu nih. Belum kayaknya lagi ya. Jadi Bapak Ibu usahakan tarawih. Dan usahakan tarawih itu bukan maknanya usahakan tarawih 10 malam pertama. Habis 10 malam pertama, anda tidak tahu di musaji. Lah mulai kabur jalan ke musaji. Tarang ke jalan ke malai kalau malam tu. Mulai tarang jalan ke mall. Mulai tarang jalan ke kafe, bukber, reunian. Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah. Bulan Ramadan itu bukan bulan untuk reunian. Ada istilah reunian. Kenapa mesti reunian di bulan Ramadan? Kebetulan lagi puasa Ustaz, lagi ini. Ya subhanallah. Kenapa harus di bulan itu? Itu bulan di mana kita seharusnya mengurangi ngobrol, mengurangi jalan-jalan, mengurangi melakukan hal-hal yang mubah. Kita betul-betul memadatkan hari-hari Ramadan itu dengan banyak ibadah, dengan amal soleh. Maka Bapak Ibu saya ingatin, qiyam Ramadan jangan cuma 3 malam, 7 malam, 10 hari, 15 hari saja. Habis itu masjid mengalami kemajuan. Yang tadinya di saf belakang mulai apa? Maju ke depan. Subhanallah. Seharusnya Bapak Ibu
tarawih itu kita lakukan selama 1 bulan full. Maka saya, kalau nggak salah pertemuan sebelumnya, saya sampaikan apa? Bapak Ibu kalau niu belanja kini. Supaya bisa di bulan Ramadan ndak apa? Ndak belanja. Sabian ka orang rumah. Dek Sabtu Ahad iko batas ya. Batu bang je. Ambo kalau masuk puasa nak do cerita le do. Ndak bisa digaduh. Kita harus seperti itu. Kok kamu mencari baju anak kau? Ayo Sabtu jo Ahad kau. Kalau kamu mencari kue lebaran, ayo Sabtu jo Ahad kau. Puasa besok ndak do cerita. Puasa tu buat puasa. Puasa balanjo. Ya. Kita fokus beribadah kepada Allah SWT. Nah ini usahain Bapak Ibu sekalian. Qiyam. Ya, qiyam Ramadan. Tarawih. Kemudian yang ketiga, amalan yang penting yang harus Bapak Ibu perhatikan di bulan Ramadan. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Perbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Ya, perbanyak Bapak Ibu. Karena bulan Ramadan bulan apa? Al-Quran. Dan adalah orang-orang soleh terdahulu ketika mereka berada di bulan Ramadan, mereka banyak membaca Al-Quran. Bahkan kita katakan di pertemuan sebelumnya, itu minimal orang-orang soleh terdahulu, minimal 15 kali selama bulan Ramadan khatam. Kita ndak usah 5 balik, cukup bara, ko awak sama awak, kurangan 10. 5 sih jadinya. Berarti kalau 5 sehari Bapak Ibu harus baca bara, sehari harus baca 5 juz. 5 juz kok kalau dibagi ke waktu sholat selesai kok Bapak Ibu. Subuh sajuz, zuhur sajuz, asar sajuz, maghrib sajuz, isya sajuz. Bapak Ibu ingin ambo tunjukkan caranya agar Bapak Ibu bisa khatam Al-Quran 5 juz di bulan Ramadan. Caranya jangan beli paket internet. Putuskan wifi. Tidak pakai paket internet. Insya Allah Ta'ala Bapak Ibu akan khatam Al-Quran 5 kali dalam bulan Ramadan. Bapak coba. Hah? Ragu nambah anak. Lu cara yang paket internet wajib. Itu nak bisa menonton lah itu aja. Tapi ini kayaknya waktu Isya udah masuk, kita dengarkan kumandang azan. Habis itu kita lanjutkan insya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Jadi Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah, usahakan di bulan Ramadan banyak membaca Al-Quran. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu susah untuk tidak membeli paket, paling tidak sering-sering tinggalkan handphone. Artinya jangan terlalu sering membawa handphone. Ya, tapi sering-seringlah membawa apa? Al-Quran. Mudah-mudahan Bapak Ibu menjadi ahli Quran ketika keluar dari bulan Ramadan. Saking seringnya dan banyaknya Bapak Ibu membaca apa? Al-Quran. Ya, sekali lagi saya katakan, sibukkan diri Bapak Ibu dengan banyak membaca Al-Quran. Siang malam di bulan Ramadan. Tidak ada yang Bapak Ibu baca, ya, Bapak Ibu kalau mau mengkaji selain daripada Al-Quran. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi SAW di bulan Ramadan, kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Jibril datang kepada Nabi SAW setiap malam. Lalu apa yang dilakukan oleh Jibril dengan Nabi SAW? Fayudarisuhul Quran. Jibril mengkaji Al-Quran dengan Nabi SAW. Mengkaji bisa mengkaji maknanya, mentadaburi, bisa mengkaji di sini mereka saling memperdengarkan bacaan. Inilah mudarasah yang sebenarnya yang disyariatkan. Ya. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jangan lewatkan waktu Bapak Ibu di bulan Ramadan kecuali banyak membaca Al-Quran. Ada kesempatan baca Al-Quran, baca Al-Quran. Terus. Kalau kita bahas saat ini keutamaan membaca Al-Quran, banyak sekali hadis-hadisnya Bapak Ibu sekalian. Cukup hadis man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanah bi asyri amsalihha. Hadis sahih dari Nabi SAW. Siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu pahala. Dan satu pahala itu sama dengan 10 pahala. Baginya satu kebaikan 10 pahala. Aku tidak mengatakan alif lam mim harf itu satu huruf, enggak. Tapi alif lam mim itu kata Nabi, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Yang baca alif lam mim berarti dapat pahala berapa? 30. Bayangkan Bapak Ibu, baca Al-Quran 5 juz setiap hari. Itu berapa hurufnya itu? Berapa hurufnya itu Bapak Ibu sekalian? Banyak itu. Kalau misalkan satu juz itu misalkan, ya, hurufnya ada 5.000. Ada 5.000. Berarti Bapak Ibu dapat pahala berapa? 50.000. 50.000 pahala. Subhanallah. Berarti kalau 30 juz kali aja 150.000. Berarti Bapak Ibu dapat pahala berapa? 1,5 juta. Itu kalau misalkan 5.000. Bagaimana kalau 1 juz itu ternyata 10.000? 10.000 berarti pahalanya berapa? 100.000. Berarti kalau 30 juz 3 juta pahalanya. Kemana Bapak Ibu mau cari pahala? 3 juta pahala.
Makanya nggak ada cerita. Nih berapa hari lagi Ramadan? 4 hari lagi, 5 hari lagi. Ya sekitar 5 hari lagi. Kalau belum ada punya mushaf, cari mushaf sekarang. Beli buat kita, beli buat anak-anak kita, istri kita, kasih sama mereka. Nih besok Ramadan, nih HP simpan dulu nih, simpan. Kurangin main HP, nih semuanya baca Al-Quran. Ya, itu bulan Al-Quran. Ini yang ketiga. Yang keempat, amalan yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan. Yang keempat, Bapak Ibu usahakan banyak berinfak di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan untuk banyak berinfak. Banyak bersedekah, banyak memberi, banyak membantu orang. Nabi SAW, kata Ibnu Abbas, orang yang paling dermawan, orang yang paling pemurah, dan beliau lebih pemurah lagi, lebih dermawan lagi ketika berada di bulan apa? Ramadan. Bapak Ibu bisa infak sedekah dengan duit, bisa infak sedekah dengan apa? Makanan. Itu bulan berlomba-lomba untuk berinfak Bapak Ibu. Banyak infak. Infak ngasih makan orang yang berpuasa, ngasih sahur orang yang mau berpuasa. Ya, perbanyak infak. Saya pernah sampaikan salah seorang salaf yang bernama Muhammad bin Abi Sulaiman, ketika di bulan Ramadan dia mengkafil menanggung makan 500 kakak. 500 kakak. Dia tanggung. Dia datang gitu orang-orang miskin, kalian selama Ramadan gak usah kerja, makan kalian, kebutuhan kalian selama Ramadan saya yang tanggung. Saya yang tanggung. Kita kalau 500 mungkin berat. Kalau satu kakak kuat gak? Satu kakak aja, satu kakak. Ya kali aja kita punya duit banyak, saya kasih satu kakak. Itu kayaknya tetangga sebelah, orang soleh, cuman miskin. Kita datang, bawa duit satu gepok 10 juta. Pak, besok Ramadan Bapak gak usah kerja. Lah terus besok Ramadan saya makan kayak gimana? Anak istri, ini duitnya. Sama Bapak besok Ramadan, fokus beribadah, puasa, qiyam, baca Al-Quran. Sampai sama istri sama anak. Kali aja kita bisa. Kenapa enggak? Itu Bapak Ibu tanggung semua kebutuhannya. Dengan itu dia bisa fokus banyak beribadah pada Allah. Saya mau tanya, itu setiap ibadahnya Bapak Ibu dapat pahala atau enggak? Dapat Bapak Ibu sekalian, dapat. Berapa juta misalkan pahala dia dapat selama Ramadan, itu kalau dia, belum lagi istrinya, belum lagi anak-anaknya. Berapa total jutanya, itu juga ditaruh di piring timbangan kebajikan Bapak Ibu semua. Makanya orang di bulan Ramadan, Bapak Ibu kalau mau lihat orang lomba-lomba sedekah di bulan Ramadan, Bapak Ibu usahakan umroh. Pergi umroh Ramadan. Dan ini termasuk di antara amalan yang dianjurkan. Itu di bulan Ramadan, orang bagi-bagi duit, bagi-bagi makanan, banyak Bapak Ibu sekali. Banyak. Gak sedikit. Kami dulu waktu kuliah, itu kalau bulan Ramadan gak pernah masak. Makannya di Maidatul Rahman. Maidatul Rahman itu perbukaan yang disediakan di masjid-masjid. Itu perbukaannya bukan perbukaan kaleng-kaleng. Ada daging, nasi, buah, susu, jus. Terus selesai berbuka, dibagiin duit 50.000. Wah kita demen berbuka di situ itu. Seneng kita. Ini kalau ada yang bagiin duit di sini, insya Allah nih Al-Badar nggak nampung jemaah ini. Ya. Ini Muhammad bin Abi Sulaiman, 500 kakak. Terus ketika Id 1 Syawal dia kasih masing-masing keluarga 100 dirham. 100 dirham itu duit kitanya sekitar 7 sampai 8 juta. Dia kasih itu. Jadi usahain banyak berinfak Bapak Ibu ya. Ini juga nggak tempatnya juga kalau saya mau bahas tentang keutamaan infak sedekah, apa sih yang Bapak Ibu dapat? Banyak. Ini waktu juga udah mulai ada yang lihat jam soalnya. Yang kelima. Udah 4 ya? Tadi apa? Puasa, qiyam, Quran,
Sedekah ya, sedekah infak. Yang kelima, doa. Bapak Ibu perbanyak doa di bulan Ramadan, terutama ketika lagi puasa. Doanya itu bukan menjelang berbuka. Bukan menjelang berbuka. Nggak ada, tuntunannya nggak ada seperti itu. Bapak Ibu kapan mau doa, doa aja. Habis subuh kita lagi puasa, lagi duduk-duduk, tiba-tiba ada hajat. Udah angkat tangan, Robbi. Teringat akan dosa, angkat tangan, Robbi. Ampunin aneh ya Rob. Dosa aneh banyak ya Rob. Kalau enggak engkau yang ampunin, siapa lagi yang ampunin? Perbanyak doa. Pokoknya banyakin doa di bulan Ramadan. Bapak Ibu tahu, ayat-ayat puasa Ramadan. Ayat puasa Ramadan dari berapa? 183 surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 186 kalau nggak salah. Atau 187 saya lupa. Itu di tengah-tengahnya itu ada ayat menjelaskan tentang apa? Doa. Menunjukkan antara doa dengan puasa itu memiliki apa? Hubungan. Hubungannya apa? Orang yang puasa doanya mustajab. Doanya mustajab. Jadi Bapak Ibu di bulan Ramadan tuh banyak mintanya sama Allah, bukan minta sama siapa? Bukan minta sama siapa? Bukan sama manusia, tapi sama Allah banyak minta. Dan apa yang paling baik Bapak Ibu minta sama Allah? Keselamatan dunia dan akhirat, ampunan, sorga, selamat dari neraka. Perbanyak meminta itu. Minta yang lain boleh Ustaz? Boleh minta yang lain. Minta anak, minta harta banyak, minta istri soleha, minta. Apa aja minta sama Allah. Ini yang kelima. Ini kalau saya mau jelasin juga adab doa, apa berkaitan dengan masalah dengan doa, waktunya juga nggak cukup. Berikutnya Bapak Ibu, umroh di bulan Ramadan. Nabi SAW mengatakan apa? Umratun fi Ramadan ta'dilu hajjah atau hajjah ma'i. Umrah di bulan Ramadan sama seperti apa? Haji, bahkan haji bersama denganku kata Nabi. Kalau Bapak Ibu ada fulus, berangkat umrah. Berangkat umrah di bulan Ramadan. Ada kawan-kawan kita, jemaah, rutin berangkat setiap bulan Ramadan. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Berarti kalau umrah di bulan Ramadan tidak perlu haji itu Ustaz. Hendak pahalanya yang haji, kewajiban haji tidak gugur. Haji tetap wajib. Kemudian yang terakhir, di 10 malam terakhir usahakan i'tikaf. Kalau bisa. Untuk apa? Untuk mencari malam qadar. Tapi mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan malam ini bermanfaat. Insya Allah kalau ada kesempatan lagi nanti kita lanjutkan kembali mengenai nasihat-nasihat seputar bulan Ramadan. Barakallahu fikum. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.